Ada kalanya, seseorang pahlawan memilih jadi musuh di mata dunia. Kisah kali ini adalah tentang pengorbanan yang sunyi, tentang pilihan yang tidak pernah dimengerti oleh dunia. Inilah cerita tentang Itachi Uchiha, seseorang yang rela dicap sebagai pengkhianat demi sebuah perdamaian. Itachi memang tokoh fiksi, tapi pelajaran yang diambil dari kisahnya dan bagaimana kisahnya dicerna jutaan kepala di dunia adalah nyata. Saya berani bilang dia adalah salah satu yang terbaik bagaimana seorang tokoh fiksi diciptakan, bahkan bukan hanya dalam kategori anime, tapi dalam dunia cerita secara global. Sudah sejak lama saya ingin bercerita dan membahas tokoh Itachi, tokoh favorit saya dalam serial Naruto yang memang sudah menemani saya sejak kecil. Dan dalam beberapa menit ke depan, saya akan membedah filosofi Itachi Uchiha. Itachi Uchiha bukanlah anak biasa, bahkan sejak usianya masih sangat belia, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan kedewasaan yang jauh melampaui usianya. Lahir di tengah kondisi politik yang memanas antara klan Uchiha dan desa Konoha, Itachi tumbuh dalam dunia yang penuh konflik, kekerasan, dan ketegangan yang tersembunyi. Saat anak-anak lain bermain dan tertawa, Itachi justru lebih banyak diam, mengamati dan merenung. Ia menyaksikan perang dunia ninja ketiga dengan mata kepalanya sendiri, melihat kematian, kehancuran, dan kekosongan dari peperangan. Pengalaman itu meninggalkan luka batin yang dalam, hingga membuatnya pada usia yang masih sangat kecil, antara 4-5 tahun, sudah mempertanyakan esensi hidup dan kematian. Ia pernah berkata kepada orang tuanya bahwa hidup dan mati adalah siklus yang tak terhindarkan. Sebuah pemikiran yang sangat luar biasa untuk anak seusianya. Dari situ terlihat bahwa Itachi bukan hanya cerdas dalam strategi atau kekuatan, tapi juga dalam memahami sisi paling gelap dari eksistensi manusia. Namun kejeniusannya itu datang dengan harga yang mahal, kesepian. Ia terlalu cepat dewasa, tidak ada anak seusianya yang bisa memahami beban pikirannya. Itachi hidup dalam dunia di mana ia tidak bisa benar-benar bersandar pada siapapun. Di balik dinginnya tatapan Itachi dan ketenangannya yang sering salah diartikan, ada satu sosok yang sangat berarti dalam hidupnya, yaitu Shisui Uchiha. Shisui bukan hanya teman. Bagi Itachi yang sejak kecil sudah kesepian karena pemikirannya yang terlalu dewasa, Shisui adalah satu-satunya orang yang benar-benar mengerti dirinya. Perbedaan usia mereka memang terpaut beberapa tahun, tapi keduanya terhubung melalui beban, prinsip, dan pemahaman tentang dunia yang serupa. Bahwa kedamaian bukan sesuatu yang datang tanpa pengorbanan. Di masa kecilnya, saat Itachi merasa tidak bisa bicara dengan siapapun karena teman sebayanya terlalu kekanak-kanakan dan orang dewasa terlalu tertutup, Shisui hadir sebagai pendengar dan pembimbing. Ia menjadi tempat Itachi bertanya tentang arti hidup, tentang konflik, dan tentang tanggung jawab sebagai ninja. Shisui tak hanya mengajarkan teknik-teknik bertarung, tetapi juga cara melihat dunia dengan mata yang jernih. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan kepada Itachi konsep kebenaran yang lebih besar dari sekedar menang atau kalah. Hubungan mereka bisa disebut sebagai ikatan spiritual, bukan hanya ikatan klan atau rekan tim. Shisui adalah Uchiha yang sangat cinta perdamaian. Di saat mayoritas klannya mulai radikal dan ingin memberontak terhadap Konoha, Shisui justru menjadi penyeimbang. Ia mencoba mencari solusi damai, bahkan rela menggunakan Koto Amatsukami, genjutsu terkuat miliknya untuk mencegah pertumpahan darah. Dan Itachi menyerap semuanya. Pandangan Shisui tentang pengorbanan pribadi demi kebaikan kolektif membentuk fondasi utama dalam keputusan besar Itachi di masa depan. Shisui juga adalah orang yang mirip dengan Itachi. Ia menyimpan beban sendiri agar orang lain tidak perlu ikut menderita. Shisui bisa menafsirkan perasaan orang lain dengan baik. Oleh karenanya, Shisui menyadari beban berat yang sedang dipikul Itachi, tentangnya yang telah kehilangan, tentang dia yang tidak ingin berada di rumah, tentang Itachi yang merasa tidak ada yang bisa memahaminya, bahkan dirinya sendiri. Salah satu bebannya adalah karena salah satu misi dibenarkan satu timnya tewas di depan matanya. Bukan karena kelalaian, tapi karena dunia ninja memang sekejam itu. Tak peduli seberapa berbakat kau, kehilangan tetap bisa datang kapan saja. Tangisan dan rasa bersalah Itachi di saat itu membakar matanya. Untuk pertama kalinya, Sharingan miliknya bangkit, tapi bukan dari ambisi, bukan dari kebanggaan, melainkan dari kehilangan dan rasa putus asa. Namun bersama Shisui, Itachi belajar bahwa kehilangan tidak harus membuat hati menjadi keras. Ia belajar menyublim rasa sakit menjadi kompas moral. Saat Shisui akhirnya memutuskan mengorbankan
mengorbankan dirinya sendiri demi mencegah perang saudara, Itachi kehilangan satu-satunya cahaya dalam hidupnya. Itulah momen titik balik. Kematian Shisui bukan hanya pukulan emosional bagi Itachi, tapi juga mewariskan tanggung jawab besar yang tak kasat mata. Sebelum meninggal, Shisui mempercayakan mata terakhirnya kepada Itachi, sekaligus mempercayakan masa depan desa dan klan padanya. Sejak saat itu, Itachi tak pernah lagi menjadi remaja biasa. Ia berubah jadi simbol pengorbanan, karena satu-satunya orang yang mengerti dia telah pergi dan meninggalkan harapan besar di pundaknya. Di usia belasan tahun, saat anak-anak lain seusianya mungkin masih belajar membentuk jutsu dasar, Itachi Uchiha sudah menjadi anggota Anbu, pasukan bayangan paling rahasia milik Konoha. Tapi tidak seperti kebanyakan shinobi lain yang bangga memakai topeng itu, bagi Itachi Anbu adalah awal dari penderitaan. Karena sejak bergabung, ia mulai melihat kebenaran yang tak semua orang tahu. Desa yang ia lindungi dan klan tempat ia lahir berada di dua sisi yang berseberangan. Itachi bukan hanya anggota Anbu biasa, ia adalah agen ganda yang bekerja untuk Konoha tapi juga diam-diam mendengarkan suara klannya sendiri. Klan Uchiha merasa dihianati, mereka dijauhkan dari kekuasaan, diawasi dengan ketat dan dicurigai sejak tragedi Gyuubi menyerang desa. Di mata para tetua desa, klan Uchiha adalah ancaman, tapi di mata Itachi, mereka adalah keluarga. Orang-orang yang membesarkannya, yang mengajarinya tentang kebanggaan sebagai shinobi. Namun di sisi lain, Konoha adalah rumah yang ia lindungi, tempat di mana adiknya hidup dan tumbuh, dan Itachi terjebak di tengah, dihimpit dua cinta yang saling bertentangan. Setiap hari di Anbu adalah ujian moral bagi Itachi. Ia tahu tentang rencana kudeta yang disusun klannya. Ia tahu bahwa pertumpahan darah akan terjadi jika itu dibiarkan, dan ia tahu bahwa Konoha akan memilih menghancurkan klan Uchiha jika perlu. Itachi mencoba segalanya untuk mencegah perang saudara. Ia menyampaikan keresahan klannya ke para petinggi desa. Ia memperingatkan klannya agar mundur. Ia bahkan berdiskusi diam-diam dengan Hiruzen Sarutobi, tapi semuanya sia-sia. Desa tetap curiga dan klan tetap bersikeras. Pada akhirnya, Itachi hanya punya dua pilihan, membiarkan perang saudara meledak atau menghancurkan klannya sendiri. Dan di sanalah sisi paling tragis dari Itachi muncul. Itachi tahu jika perang terjadi, Sasuke akan menjadi korban. Desa akan berdarah, klan Uchiha akan punah, tapi dengan cara yang jauh lebih brutal. Maka ia memilih jalan yang paling menyakitkan, menjadi algojo bagi keluarganya sendiri, menjadi pengkhianat di mata dunia. Ia tidak pernah membenarkan tindakannya, tapi ia juga tidak pernah menyesal melindungi adiknya dan desa. Yang kubunuh adalah masa laluku, yang kuselamatkan adalah masa depan. Tak ada yang benar-benar tahu beban Itachi sebagai Anbu dan agen ganda. Ia memikul semua itu diam-diam. Ia tidak membela diri, ia tidak menjelaskan pilihannya. Bagi Itachi, menderita dalam sunyi jauh lebih baik daripada membiarkan desa dan klannya saling menghancurkan di bawah matahari. Tragedi kelam yang akan dihadapi Itachi dimulai ketika Konoha, lewat Danzo dan para tetua desa, memintanya menjadi mata-mata internal di dalam Uchiha. Tapi klannya sendiri yang melihatnya sebagai pahlawan muda, mempercayakan padanya strategi pemberontakan. Ia menyimak dua sisi, dua kepentingan, dua arah yang saling meniadakan. Di tengah semua itu, Itachi hanya menginginkan satu hal, perdamaian. Tapi perdamaian seperti apa yang bisa tercipta ketika dua pihak sama-sama bersiap saling membunuh? Setiap malam, Itachi menyembunyikan rasa takut dan ragu di balik topeng Anbunya. Ia mendengar desas-desus dari para tetua desa yang meremehkan klannya. Ia juga menyimak kemarahan membara dari para Uchiha yang merasa dikhianati oleh sistem. Semakin dalam ia menyelami dua dunia itu, semakin jelas bahwa keduanya menuju benturan berdarah. Dan dalam konflik itu, tidak ada sisi yang benar-benar salah. Konoha ingin melindungi stabilitas, Uchiha ingin keadilan dan tempat mereka kembali di tengah masyarakat. Tapi seperti yang ia pelajari sejak kecil, kebaikan dan kejahatan seringkali bukan hitam dan putih. Dunia berputar dalam abu-abu. Pilihan paling tragis datang. Danzo memberinya dua opsi, biarkan perang sipil pecah dan ribuan nyawa melayang, atau habisi klanmu sendiri, demi menyelamatkan desa. Itachi yang masih berusia 13 tahun memikul keputusan paling kejam yang bahkan tak pantas ditembakkan pada seorang dewasa. Dan ia memilih jalan yang paling berdarah, tapi paling damai. Membantai klannya sendiri. Bukan karena benci, tapi justru karena cinta. Cinta pada desa, cinta pada adiknya, bahkan pada klannya sendiri.
Ia memilih menjadi monster dalam sejarah, agar generasi setelahnya hidup tanpa perang. Itachi menjadi hantu hidup. Ia berjalan di antara bayang-bayang, dihina sebagai pengkhianat, diburu, dikutuk oleh orang yang paling ia sayangi, adiknya sendiri. Namun ia tidak pernah membela diri, tidak pernah mengelak, karena dalam hatinya kedamaian jauh lebih penting dari nama baik. Ia percaya suatu saat Sasuke akan tahu segalanya, dan saat itu tiba, dunia yang damai sudah lebih dekat. Itachi adalah simbol pengorbanan diam-diam, seorang ninja yang membungkam luka dan air mata demi mencegah dunia terjun ke jurang perang. Ia tidak pernah benar-benar hidup untuk dirinya sendiri, ia hidup untuk orang lain, untuk masa depan. Di era ninja yang dipenuhi ego dan kekuasaan, Itachi adalah satu dari sedikit yang memilih menjadi bayangan, agar orang lain bisa berdiri di bawah cahaya. Itachi tidak melarikan diri setelah tragedi itu. Sebaliknya, ia mengambil langkah yang bahkan lebih berbahaya. Ia bergabung dengan Akatsuki, organisasi kriminal kelas atas yang saat itu mulai membangun kekuatan untuk mengumpulkan biju. Bagi dunia, itu adalah langkah pasti menuju kegelapan. Tapi bagi Itachi, itu adalah jalan baru untuk terus melindungi Konoha. Ia memilih menjadi mata-mata satu-satunya, tanpa instruksi, tanpa dukungan, tanpa imbalan. Ia mengawasi pergerakan Akatsuki dari dalam, mengirimkan informasi secara rahasia kepada Konoha melalui jaringan yang ia jaga diam-diam. Bahkan ia memastikan bahwa Konoha tidak diserang secara langsung selama ia masih hidup. Bergabung dengan Akatsuki bukanlah bentuk pengkhianatan kedua, tapi bentuk kesetiaan yang lebih sunyi. Kesetiaan yang tidak menuntut pengakuan. Setiap ninja yang menyebut namanya melakukannya dengan kebencian atau ketakutan. Setiap anak kecil di Konoha tumbuh dengan cerita bahwa Itachi Uchiha adalah sosok jahat yang membantai keluarga dan pergi bergabung dengan kriminal kelas dunia. Namun mereka tidak tahu bahwa Itachi tidak pernah berhenti mencintai desanya. Ia mendengar kabar desa dari bayang-bayang. Ia menyimak perkembangan Sasuke dari jauh. Ia tahu namanya dibenci, tapi ia tetap menyebut Konoha sebagai rumah. Dan ketika akhirnya bertemu kembali dengan adiknya, Itachi tidak membela diri. Ia tidak membuka kebenaran, karena jika itu membuat Sasuke menjadi lebih kuat, maka kebencian adiknya pun ia terima sebagai takdir. Itachi tahu bahwa dunia tidak sederhana. Ia tahu bahwa perdamaian tidak lahir dari ceramah, tapi dari pilihan sulit yang kadang menyakiti banyak orang. Dan ia tahu satu hal penting, tidak semua pahlawan butuh dikenang, beberapa cukup menghilang dan membuat dunia jadi tempat yang lebih damai. Ia bukan pelindung dengan jubah, ia pelindung dengan luka. Ia bukan pahlawan yang dielulukan, ia pahlawan yang memilih menjadi penjahat dalam sejarah. Karena bagi Itachi, kedamaian lebih penting daripada reputasi, kebenaran lebih penting daripada pujian, dan cinta tidak membutuhkan pengakuan, cinta hanya butuh kesetiaan. Itachi Uchiha tahu bahwa hidupnya hanyalah serpihan dari rencana besar yang ia bangun sendiri. Ia tahu sejak lama bahwa waktunya tidak akan lama, tubuhnya sudah melemah karena penyakit yang ia sembunyikan. Tapi lebih dari itu, ia tahu bagaimana dan di tangan siapa ia harus mati. Ia ingin mati bukan di medan perang, bukan di tangan musuh, melainkan di tangan satu-satunya orang yang paling ia lindungi sepanjang hidupnya, Sasuke. Karena baginya kematian bukan akhir, itu adalah bentuk pengorbanan terakhir, sebuah penebusan sunyi. Dan hadiah terakhir yang bisa ia berikan untuk adiknya, kebanggaan, kekuatan, dan kebebasan dari bayang-bayang masa lalu. Pertarungan antara Itachi dan Sasuke bukanlah pertarungan dua saudara yang saling membenci, itu adalah tarian kematian yang sudah dikoreografi oleh Itachi sejak lama. Setiap gerakan, setiap teknik, bahkan setiap kalimat yang ia ucapkan, semuanya dikendalikan untuk satu tujuan, membuat Sasuke menang. Ia menahan diri, ia menjaga agar adiknya tidak mati, ia memastikan bahwa pertarungan itu menjadi panggung kemenangan Sasuke. Bahkan di akhir hayatnya, ia menanam Amaterasu di mata Sasuke, memastikan adiknya aman dari ancaman Madara. Dan saat darah mulai memenuhi paru-parunya, saat tubuhnya benar-benar tak lagi bisa berdiri, ia tersenyum. Dengan sisa tenaganya, ia menyentuh dahi Sasuke seperti masa kecil, seolah berkata, "Maafkan aku, dan terima kasih telah membunuhku." Banyak yang berpikir Itachi bertindak hanya demi kedamaian desa. Itu benar,
tapi tidak sepenuhnya. Di balik semua pengorbanannya, Itachi tetaplah manusia. Ia menyimpan rasa bersalah yang dalam atas darah klan Uchiha yang menempel di tangannya. Dan meski ia tahu bahwa itu adalah keputusan yang benar secara logika dan politik, di dalam hatinya ia tetap ingin dihukum. Maka ia memilih kematian. Tapi bukan kematian sembarangan. Ia memilih dihukum oleh orang terakhir dari Uchiha, orang yang seharusnya membenci dirinya, orang yang seharusnya menyimpan dendam sampai tuntas, orang yang ia cintai melebihi nyawanya sendiri. Dengan kematian itu, Itachi merasa meski hanya sedikit, ia telah ditebus. Dan Sasuke telah menerima warisan terakhirnya, kebebasan untuk hidup tanpa bayang-bayang Itachi. Kematian Itachi bukanlah kekalahan. Justru di detik terakhir hidupnya, Itachi memenangkan segalanya. Ia menjaga desanya tetap aman, mengantar adiknya jadi lebih kuat, dan membiarkan dirinya dikenang sebagai monster, agar Sasuke tumbuh sebagai seseorang yang berbeda. Itachi tidak pernah mengharapkan pengampunan, apalagi pengertian. Tapi setelah kebenaran terungkap, setelah semuanya terlambat, Sasuke akhirnya tahu, kakaknya bukanlah pengkhianat, kakaknya bukanlah musuh, tapi pahlawan paling sunyi yang pernah dimiliki Konoha. Itachi Uchiha bukanlah pahlawan, bukan pula penjahat, ia adalah bayangan yang memilih tenggelam demi cahayanya tetap menyala. Ia dihina oleh mereka yang tak tahu, dan dicintai diam-diam oleh mereka yang akhirnya mengerti perjalanannya bukan tentang kemenangan atau kekuatan, tapi tentang pengorbanan yang tak terlihat, tentang cinta yang tak pernah diminta kembali. Di dunia yang memuja kekuatan, Itachi mengajarkan bahwa kedamaian kadang datang dari luka terdalam. Ia mati sebagai pengkhianat, tapi hidup selamanya sebagai pelindung. Sekian video kali ini, terima kasih sudah meluangkan waktu. Jika ada informasi yang kurang tepat atau ada hal yang ingin dibahas, jangan ragu untuk menulis di kolom komentar. Saya sangat menghargai komentar yang bijak dan membangun. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Tuah Fikir. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.